Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, masih dalam pembahasan kitab Al-Halal dan Al-Haram. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas pembahasan terakhir di dalam kitab ini, yaitu berkaitan dengan bermuamalah dengan pemimpin yang zalim, termasuk dengan pegawai daripada pemimpin tersebut. Jadi dalam fasal fi ahwali man yukhalitul umara wal ummal wal zulmah. Jadi interaksi dengan para pemimpin ataupun karyawan-karyawan yang mereka termasuk pemimpin yang zalim. Nah, Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan i'lam anna laka ma'al umara wal ummala wal zulmah salasata ahwali. Ketahuilah bahwasannya ketika kita berinteraksi dengan pemimpin, dengan karyawan, ataupun juga dengan kezaliman, itu ada 3 kondisi. Nah, al-halatul ula, kondisi yang pertama adalah antadkhula alaihim. Jadi kita berinteraksi dengan mereka. Nah, tetapi berinteraksi ini apa? Ikhtiyaran wa tam'an fi dunyahum. Bukan karena keterpaksaan, tapi karena kesengajaan, dan itu dasarnya adalah tamak kepada dunia yang ada pada mereka. Jadi seseorang yang berinteraksi dengan penguasa karena mungkin ingin mendapatkan jabatan, atau ingin mendapatkan proyek, ataupun ingin mendapatkan relasi dan lain sebagainya. Wa huwa syarruha, dan kondisi yang pertama ini adalah yang paling buruk. Maka diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda dalam riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Al-Bukhari secara mu'allaq, Nabi SAW mengatakan, man ata abwabas sadati uftutina wa mazdada abdun minas sultan kurban illa zdada minallahi bu'dan. Barang siapa yang mendatangi pintu-pintu penguasa, maka dia akan terkena fitnah. Nah, tidaklah seorang hamba itu bertambah kedekatannya dengan penguasa, kecuali akan bertambah pula jauhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekali lagi, karena ini adalah pintu fitnah. Jadi fitnah itu artinya sesuatu yang akan menjerumuskan seseorang kepada keburukan. Nah, salah satunya melalui penguasa, yaitu penguasa yang zalim. Jadi
Jadi berapa banyak orang yang mereka itu rela untuk menjilat, rela untuk menjadi kutu loncat, ya, rela untuk menjadi seperti itu, ya, relawan dan lain sebagainya, ya, hanya sekedar untuk mendapatkan kedudukan sebagai komisaris, ya, ataupun yang lain, ya. Nah, kemudian sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu pernah mengatakan, iyyakum wa mawaqifal fitani, berhati-hatilah kalian dari tempat-tempat fitnah. Faqila, maka ada orang yang bertanya, wa ma mawaqiful fitan, apa yang dimaksud dengan tempat-tempat fitnah? Maka Hudzaifah bin Yaman mengatakan, abwabul umara, pintu-pintu penguasa. Yadkhulu ahadukum 'alal amir, ketika seseorang di antara kalian berinteraksi mendekati penguasa pemimpin, kemudian akhirnya terfitnah, fayusaddiquhu bil kadhib, maka dia membenarkan kedustaan dari, ya, pemimpin tersebut. Wa yaqulu ma laysa fihi, dan dia akan mengatakan sesuatu yang sudah tidak pantas dikatakan di dalamnya. Nah, maka ini satu bentuk apa? Fitnah daripada pintu penguasa, yaitu apa? Membenarkan kedustaan dari, ya, pemimpin tersebut. Ya, apalagi kalau pemimpin itu sudah dikenal sebagai apa? Pembohong, pendusta, ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian, ya, sebagian pemimpin pernah mengatakan kepada orang-orang yang zuhud. Orang yang zuhud ini orang yang menjauhi, ya, kekuasaan. Faqila, atau dikatakan, ala ta'tina, mengapa kalian tidak mendatangi kami? Maka, ya, orang zuhud itu mengatakan, akhaufu in ataitani, ya, fatantani, saya khawatir kalau, ya, engkau mendekati saya, maka saya akan terkena fitnah. Wa in aqsaitani harramtani, ya, kalau engkau, ya, menjauhi saya, maka apa? Ya, banyak sekali manfaat yang akan apa? Terhalangi. Walaysa fi yadaka ma uriduhu, ya, tidaklah apa yang ada pada sisimu yang aku inginkan, wala, ya, fi sadri ma akhafaka alaihi, dan tidaklah, ya, apa yang ada di dalam hatiku, ya, sesuatu yang engkau khawatirkan kepadanya. Nah, innama ataka man ataka liyastaghniya bika amman siwaka, karena orang yang mendatangimu adalah orang yang betul-betul apa? Butuh kepadamu, ya, dan aku waqad astaghnaku anka biman aghnaka anni, dan aku apa? Tidak membutuhkan darimu sebagaimana apa? Orang-orang yang membutuhkan, ya, kepadamu selain aku. Ya, artinya apa? Orang yang dekat dengan penguasa biasanya ada apa? Ya, keinginan tersembunyi. Ya, dan keinginan itu berkaitan dengan apa? Hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dunia. Ya. Nah, maka dari penjelasan Nabi SAW dan juga penjelasan para sahabat, maka apa? Menjelaskan tentang apa? Karahiyatu mukhalatatis salatin, dibencinya, ya, berinteraksi dengan penguasa. Ya. Nah, termasuk juga, ya, ketika seseorang itu berinteraksi dengan penguasa, maka mu'arradun li ayyasiyallaha, dia akan, ya, menjerumuskan dirinya kepada perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan perbuatannya, ucapannya, ataupun dengan diamnya.
Ketika melakukan dia berdosa, ketika mengucapkan dia berdosa, bahkan ketika dia diam pun dia juga berdosa. Ya. Nah, maka Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi memberikan contoh. Adapun dengan perbuatan, ya, ketika kita berinteraksi dengan mereka secara umum, ya, maka itu seperti kita pergi ke tempat, ya, di mana tempat itu adalah maksubah hasil curian, ya. Jadi kalau misalkan mau diaudit, ya, diperiksa, ya, adakah nanti apa pemimpin yang dia betul-betul apa bersih, ya, dari yang namanya apa korupsi dan lain sebagainya, ya. Nah, seandainya itu bukanlah tempat dari hasil, ya, merampas, maka secara umum, ya, apa yang ada di bawahnya, apa yang ada di naungannya, ya, berupa rumahnya dan lain sebagainya, maka bisa saja apa min malihil haram, itu termasuk dari hartanya yang haram. Wal intifa'u bidzalika haramun, maka memanfaatkan, ya, dari hal tersebut, ya, itu sesuatu yang haram. Taruhlah kalau seandainya itu sesuatu yang halal, maka apa farubbama yaqa'u fi ghairihi minal mahdhurat, maka bisa saja, ya, terkadang apa banyak sekali terjerumus dalam larangan-larangan lainnya. Ya, bisa saja nanti apa, ya, menghormati dengan penghormatan yang berlebihan. Ya, kalau di sini disebutkan apa, ya, mungkin bisa bersujud, bisa ruku, ya, atau nanti membungkuk dan lain sebagainya, bahkan nanti apa merendahkan diri kepadanya karena apa, ya, dia memiliki kekuasaan. Padahal kekuasaan itu adalah apa? Alat untuk melakukan apa? Kezaliman. Nah, maka nanti disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah at-tawadu lidh-dhalim maksiyatun. Merendahkan diri di hadapan orang yang zalim itu adalah apa? Maksiat. Bahkan seseorang itu merendahkan diri di hadapan orang kaya karena kekayaannya, bukan karena yang lainnya, yang apa seharusnya dia bertawadhu, maka akan menghilangkan apa sulusa dinah, akan menghilangkan 2/3 daripada apa agamanya, ya. Jadi kadang-kadang kita ini apa, ya, hormat, tunduk, merendahkan diri karena kekayaannya, ya. Nah, bagaimana kalau orang itu apa, ya, merendahkan diri di hadapan orang yang zalim, ya, bahkan takbir al-yad lahu maksiyatun, ya, mencium tangannya saja apa itu maksiat, ya, illa ayyakuna inda khaufin, kecuali kalau apa, ya, dengan apa tidak melakukan tersebut akan terjadi bahaya. Nah, berbeda kalau itu apa dilakukan kepada apa imam yang adil atau kepada orang yang alim yang dia berhak untuk mendapatkan hal tersebut, ya, maka ini apa sesuatu yang dibolehkan karena mereka punya kedudukan dalam apa ilmu dan kepemimpinan yang adil. Nah, tetapi kalau pemimpin yang zalim, maka apa tidak diperbolehkan, ya, kecuali hanya apa mujarradus salam, hanya cukup mengucapkan apa salam, ya. Nah, adapun dengan dengan ucapan, maka apa ada dosa yang berkaitan dengan ucapan, berkaitan dengan penguasa, seperti apa fahuwa ayyadu lidh-dhalim wa yusni alaihi, ya, mendoakan kepada orang yang zalim. Pemimpin yang zalim didoakan dengan kebaikan, ya, mudah-mudahan 3 periode
Ya, seperti itu. Misalkan itu contohnya, ya. Padahal apa ya tadi? Ya, atau menyanjung mereka, ya, membenarkan apa yang diucapkan walaupun itu apa? Kebatilan yang sangat jelas, ya. Atau kadang-kadang nanti dengan mengiyakan, manggut-manggut, siap Bapak, ya, siap laksanakan Bapak, oh seperti itu, sambil manggut-manggut, nunduk-nunduk, ya, siap laksanakan, nah gitu kan, seperti itu. Ya, ataupun dengan apa, bi istibsyari fi wajhihi, menampakkan kegembiraan di dalam ya raut wajahnya, ya, atau dia itu menampakkan kecintaan, ya, betul-betul mendukung dengan penuh kecintaan sebagai relawan. Ya, kemudian juga ada kerinduan ingin bertemu dengannya, ingin selfie. Ya, kemudian juga ingin ya terus bersamanya dan selain sebagainya, ya. Nah, maka apa? Ya, fa innahu fil ghalib la yaqtasiru ala salam bal yatakallam wa la ya'du kalamu hadhil aksam, ya. Ya, bahkan nanti apa? Ya, tidak cukup dengan salam saja, harus dengan hal-hal yang tadi, ya. Nah, maka nanti apa? Ya, ini termasuk dosa yang dilakukan dengan apa? Dengan ucapan. Ya. Maka di dalam sebuah asar disebutkan, man da'a lidzalimin bitulil baqa. Barang siapa yang mendoakan orang yang zalim, pemimpin yang zalim, supaya dia apa? Ya, tetap terus berkuasa, faqad ahabba ayyusa Allah. Maka dia sesungguhnya apa? Mencintai ya Allah itu dimaksiati. Maka tidak boleh mendoakan pemimpin yang zalim kecuali dengan mendoakan aslahakallah, semoga Allah memperbaikimu, au waffaqakallah, semoga Allah memberikan hidayah taufik kepadamu, atau yang lain. Ya, jadi bukan dalam rangka untuk memuji dan lain sebagainya. Dengan catatan tadi apa? Pemimpinnya pemimpin zalim. Ya. Nah, termasuk juga dengan diamnya, ya. Maka fahuwa ayyara fi majalisihim fil furushil harir. Ya, dia akan melihat dalam majelisnya, ya, dalam tempat duduknya ada karpet yang terbuat dari sutra, ataupun nanti apa, ya, piring gelas yang terbuat dari perak, ataupun dengan ya baju-baju yang diharamkan, ya, dan lain sebagainya. Tapi apa, orang tersebut diam. Wa kullu man ra'a syai'an min dzalika wa sakata fa huwa syarikun fihi. Barang siapa yang melihat satu perbuatan dosa, ya, kemudian dia itu diam, maka apa? Diamnya itu apa? Syarikun fihi, seperti orang yang ikut dalam perbuatan dosa tersebut. Termasuk ketika dia mendengar dari ucapan mereka sesuatu yang masuk kategori ucapan fahisya, dusta, ya, menyakiti, menuduh. Nah, maka ketika dalam kondisi seperti itu seseorang itu diam, maka apa? Diamnya ini menjadi sesuatu yang haram. Bahkan yang wajib baginya adalah apa? Amal ma'ruf dan nahi munkar. Nah, amal ma'ruf dan munkar ini dilakukan kepada apa? Penguasa. Ya. Nah, taruhlah mungkin ada orang yang mengatakan, wah, kita kan posisinya lemah nih. Nah, kita dalam kondisi yang ada alasan ketika kita ya diam. Maka apa? Itu sesuatu yang benar, ya. Kecuali kalau seseorang itu dengan sengaja menjerumuskan dirinya ke dalam sesuatu yang memang apa? Tidak dibolehkan kecuali karena ada uzur. Artinya apa? Ya, sebetulnya kalau kita tidak mendekati penguasa, kita apa? Akan aman. Tetapi karena seseorang itu sengaja
mendekati penguasa, mau tidak mau dia akan melihat banyak kemungkaran seperti itu, kemudian dia memilih diam, maka diamnya ini menjadi menjadi sesuatu yang diharamkan dan dosa baginya. Ya, kecuali kalau seseorang itu ya dia mampu untuk melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Ya. Nah, jadi ini yang pertama. Nah, kemudian fasal berikutnya adalah berinteraksi dengan pemimpin yang zalim, tetapi di situ ada uzur. Ya. Ada uzur di sini maknanya ada alasan-alasan yang dia itu dibolehkan untuk mendekati penguasa. Nah, uzurnya itu ada dua. Yang pertama adalah ilzamun min jihatihim yakhafu min khilafi fihi ada. Jadi pemaksaan dari mereka sehingga kalau kita tidak mentaatinya atau menyelisihinya, maka mereka akan menyakitinya. Atau yang kedua adalah masuknya seseorang ke dalam kekuasaan itu untuk menghilangkan kezaliman dari seorang muslim. Maka ini dibolehkan dengan syarat tidak mendustakan tidak berdusta, tidak juga memuji berlebih-lebihan, dan juga tetap menasehati pemimpin walaupun pemimpin tersebut mungkin tidak menerimanya. Nah, kemudian kondisi yang kedua adalah mendekati penguasa zairan, hanya sekedar kunjungan, audiensi, dan lain sebagainya. Maka menjawab salam darinya sesuatu yang harus. Adapun berdiri untuk memuliakan maka cukuplah berdiri itu sebagai bentuk balasan atas pemuliaan orang tersebut kepada kita. Bahkan nanti ketika kita memuliakan orang yang berilmu, orang yang beragama, maka orang seperti ini orang yang berhak untuk mendapatkan pujian, sebagaimana orang yang melakukan kezaliman dia berhak untuk mendapatkan celaan. Nah, kalau seseorang itu masuk dengan cara dia itu sendiri kemudian tidak berdiri ketika menghormati dan lain sebagainya, nah maka ini yang lebih baik. Nah, jadi di situ nanti ada seseorang yang dia itu mendekati penguasa karena ketika itu untuk menghilangkan kezaliman dari kaum muslim. Nah, termasuk nanti untuk yang sifatnya dakwah seperti itu. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nah, kemudian yang ketiga bentar, ini kok hilang. Nah, yang ketiga Nah, kondisi yang ketiga sekarang Kondisi yang ketiga adalah ayyatazila anhum, yaitu menjauhi mereka. Fala yarahum wa la yarahum. Jadi ia tidak mendatangi mereka dan mereka tidak mendatanginya. Dan itu adalah wassalamatu fi dzalika. Itu adalah keselamatan.
Summa yanbaghi ayya'taqida bu'duhum 'ala dzulmihim. Kemudian sepantasnya dia meyakini untuk membenci mereka itu karena kezaliman. Ya, bukan karena personalnya, tapi karena perbuatan kezalimannya. Sehingga dia tidak suka untuk bertemu, apalagi memuji, ya, apalagi mencari informasi dan lain sebagainya, kemudian mendekati ya kepada mereka dan lain sebagainya. Nah, maka ini yang sebetulnya yang paling baik. Ya, karena nanti ya fitnah terhadap pintu-pintu penguasa. Ya. Jadi kalau orang itu memang tidak kuat untuk masuk dalam lingkaran seperti itu, ya lebih baik dia ya menghindar, ya seperti itu. Ya jangankan di tingkat-tingkat yang tinggi, ya tingkat-tingkat yang paling rendah saja, misalkan tingkat kecamatan, kelurahan dan lain sebagainya, itu banyak sekali hal-hal yang bisa menjadi fitnah bagi kita. Apalagi dalam tingkat yang lebih lebih tinggi, ya seperti itu. Ya. Nah, kemudian pembahasan terakhir dalam pembahasan Kitabul Halal dan Haram adalah berkaitan dengan satu permasalahan, yaitu berkaitan dengan harta yang dimiliki oleh penguasa. Ya. Disebutkan di sini oleh Al-Imam Qudamah Al-Maqdisi, mas'alatun idza ba'asa ilaika sultanun malan litafarruqihi 'alal fuqara. Kalau penguasa itu mengutus seseorang dengan membawa harta uang supaya dibagikan kepada ya orang-orang fakir, tetapi harta itu kita tahu milik dari seseorang tertentu. Oh, ini hartanya, ini harta hasil merampas dan lain sebagainya. Maka tidak halal bagi kita mengambil harta tersebut walaupun untuk dibagikan kepada fakir dan miskin. Ya. Tetapi kalau kita tidak mengetahuinya, ya maka ya kita membagikannya kepada orang-orang fakir dan miskin. Bahkan nanti sebagian ulama ya ada yang mereka berpendapat untuk ya tidak mengambil apa yang diberikan oleh penguasa. Jadi sekarang ini ada ya salah satu pondok pesantren di Jawa Timur, namanya pesantren Sidogiri, ya, yang masih menggunakan fatwa haram menerima bantuan dari pemerintah. Ya, haram menerima bantuan dari pemerintah. Kenapa? Karena nanti banyak sekali ya kemungkinan bahwasanya apa yang didapatkan dari penguasa itu dari cara yang haram. Ya. Nah, sekarang ini ya contoh kita ini kan sebagai rakyat terbebani dengan namanya pajak. Ya, seperti itu. Kita belanja saja misalkan di supermarket itu kita dapat kenapa pajaknya. Ya. Kita nanti misalkan dapat undian hadiah di supermarket, kita kena kena pajaknya, ya. Jadi semua ada pajaknya, ya. Bahkan saya pernah ngisi khutbah Jumat, ya. Kemudian setelah khutbah itu ada fee-nya, nah, sama petugasnya, sama pengurusnya diberitahu, maaf Ustadz, ini ada pajaknya. Khutbah Jumat kena pajak gitu kan. Kalau misalkan saya ngajar di universitas itu kan ya itu wajar ada pajaknya gitu kan. Ini ke khutbah Jumat ada kena pajak gitu kan. Terus saya tanya, kok bisa ini khutbah Jumat kena pajak gitu kan? Ya Ustadz, biasanya kan kalau untuk khutbah ceramah itu biasanya dari infak sedekah jamaah gitu kan. Kalau ini memang uangnya dari dari rektorat, jadi kena pajak. Jadi seperti mengajar, ya, seperti mengajar. Jadi khutbah Jumat seperti mengajar, ya, seperti, ya. Tapi insya Allah di sini nggak ada pajaknya.
Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah mengatakan, wa idza kana aksaru amwalihim haram, ya, harumat muamalatuh. Kalau kebanyakan harta mereka itu haram, maka apa? Ya, haram pula bermuamalah dengan mereka. Ya, misalkan di sini, wa mabanathu az-zulmatu minal qanatir wal masajid was-siqayat yanbaghi ayyan dhurafihi. Pemimpin misalkan bangun masjid. Nah, ternyata apa? Ya, bangun masjidnya dari hasil korupsi sebagian dan lain sebagainya, atau bangun ini dan lain sebagainya. Maka apa? Ya, dalam konteks seperti ini apa? Sebaiknya apa? Dilihat. Ya. Fa in kanat tilkal a'yan allati buniyat biha limalika muayyan, kalau ya dia itu membangun masjid tapi dia itu apa? Hartanya milik seseorang, milik hak rakyat dan seterusnya, fala yajuz al-ubur 'alaiha illa lid-darurah. Tidak boleh untuk sekedar mampir saja, nggak boleh. Pemimpin misalkan apa bikin masjid tapi dia apa? Pemimpin yang terkena apa? Ya, korupsi misalkan seperti itu. Nah, lewat saja tidak boleh, apalagi nanti apa? Ya, sholat di dalam, kecuali dalam kondisi apa? Darurat. Wa illam yu'raf malikuha, tapi kalau tidak diketahui siapa pemilik dari harta yang dia rampas atau yang dia korup dan seterusnya, maka boleh ya untuk apa? Ya, melewati tersebut. Tetapi apa? Wal wara'u al-imtinahu. Maka yang lebih berhati-hati adalah apa? Ya, meninggalkan hal tersebut. Ya. Nah, maka nanti kalau bantuan-bantuan ya yang sifatnya dari perseorangan, ya, apalagi nanti ya kalau menjelang coblosan biasanya ada namanya serangan fajar ya seperti itu. Nah, maka kita berhati-hati. Ya. Ya memang begitu keadaannya banyak ya, kalau bahasa kita itu bukan pemimpin tapi apa? Politikus ya seperti itu. Ya, keumuman seperti itu. Ya, apalagi dalam sistem seperti kita sekarang. Orang misalkan menjadi caleg dan lain sebagainya, itu perlu ada namanya apa? Mahar. Ya. Karena sistemnya begitu. Kalau misalkan, saya calon independen, nah insya Allah nggak akan jadi. Mesti melalui namanya apa? Partai. Ya, nanti partai biasanya apa? Ya, memberikan apa? Ya namanya apa? Ya maharnya. Menetapkan maharnya berapa? Boleh mau pakai partai kita nanti apa? Maharnya sekian supaya bisa diusung jadi apa? Caleg dan lain sebagainya. Ya, karena sistemnya memang begitu. Sehingga nanti setelah berkuasa, setelah jadi, maka apa yang dilakukan adalah apa? Nah, bagaimana mengembalikan apa? Nah, modalnya. Ya, coba saja mau maju jadi DPRD berapa modalnya? Mau maju jadi apa? Bupati, wali kota berapa? Ya. Jadi lurah, jadi kepala desa saja kan butuh modal. Ya, seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau misalkan ya kalau pas musim coblosan ini kan sampai datang ke masjid, datang ke sini dan lain sebagainya. Tapi nanti setelah terpilih ya sudah dilupakan. Jadi kadang-kadang ya begitu ya. Kadang-kadang ya setelah dipikir-pikir ya mungkin nanti apa? Ya nggak usah nyoblos. Ya, setelah dipikir-pikir. Artinya apa? Banyak umat Islam artinya apa? Hanya sekedar dimanfaatkan. Ya, apalagi nanti dengan dalil-dalil apa? Agama. Ya. Wah, kalau kita nggak nyoblos nanti banyak orang-orang non muslim yang justru apa? Nyoblos suaranya jadi seperti itu. Ya. Kadang-kadang sekarang ini ya tidak melihat ini muslim atau bukan muslim. Ya, kadang-kadang hampir sama muslim bukan non muslim dan lain sebagainya.
ya. Jadi bahkan nanti ya istilahnya ya ada kritikannya. Tidak ada yang namanya partai dakwah itu, ya. Semua partai itu semuanya apa? Ingin kekuasaan. Gak ada namanya partai dakwah. Kalau mau dakwah nggak usah jadi partai. Kalau mau dakwah jadi saja apa? Ormas. Nah itu dakwah. Tapi kalau untuk dari partai pasti apa? Ya suara. Suara ujung-ujungnya adalah apa? Kekuasaan. Kekuasaan nanti berkaitan dengan kapital, modal. Ya, seperti itu. Nah itu jadi problem di kita ini, ya. Sehingga akhirnya apa? Ya untuk kehati-hatian, ya. Tidak menerima bantuan dari pemimpin, ya di situ apa sangat dimungkinkan ada peluang dia apa? Yang mendapatkan dari sesuatu yang hak, ya. Nah, tapi disebutkan di sini apa? Wal wara'u an imtina. Nah, wara' bentuk kehati-hatian adalah apa? Tidak ya. Nah, karena di pembahasannya dalam masalah apa? Kitab halal dan haram berkaitan dengan muamalah ya dengan seorang pemimpin yang sangat besar peluangnya ya apa yang didapatkan itu dari sesuatu yang haram ya seperti itu. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berada di rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin pembahasan terakhir daripada kitab ya Al-Halal dan Haram dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pembahasan kitab berikutnya yaitu berkaitan dengan adab suhbah ya adab-adab ketika kita berteman ya adab-adab ketika kita berukhuwah ya dan mudah-mudahan kita bisa membahasnya di pertemuan yang akan datang. Ya. Untuk hari ini kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isanya berapa menit lagi?